Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Saputra dengan NPM 20210203666, kelas HTNE, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil makalah dari saya dengan judul Kajian Ayat dan Hadis tentang Kebebasan Beragama dan Murtad. Adapun makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat dan hadis Ahkam Siyasah. Dosen pengampu Bapak Dr. Edi Susilo, MHI. Langsung saja pada materinya. Bab 1, pembahasan A. Ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dijelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kosakata 1, la ikrah fiddin, artinya tidak ada paksaan dan intimidasi dalam menganut suatu agama. 2. Tagut adalah setan atau berhala. 3. Urwatul wustaka ialah perjanjian yang kuat. Asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 256. Ayat 256 ini turun berkaitan dengan tindakan seseorang sahabat dari kaum Ansar bernama Husain yang mempunyai 2 anak laki-laki yang beragama Nasrani. Setelah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah berusaha membujuk kedua anaknya agar memeluk agama Islam, tetapi keduanya enggan dan tetap kokoh memeluk agama Nasrani. Maka ia lalu bertanya, "Ya Rasul, apakah sebaiknya saya memaksa keduanya memeluk Islam?" Maka turunlah ayat 256 Quran Surat Al-Baqarah tersebut yang isinya melarang pemaksaan dalam memeluk agama. Dalam satu versi lain diceritakan bahwa Husain telah berusaha memaksa keduanya memeluk Islam, namun keduanya enggan sehingga terjadi pertengkaran. Mereka lalu menghadap Nabi SAW meminta penyelesaian, maka turunlah ayat 256 Quran Surat Al-Baqarah. B. Hadis 1. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengganti agamanya, maka hukum bunuhlah dia." 2. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Rasul SAW bersabda, "Tidak boleh membunuh seseorang muslim kecuali dengan 3 sebab, yaitu pezina yang sudah menikah maka dihukum dengan cara dirajam, seorang yang membunuh muslim lainnya dengan sengaja maka dihukum mati, dan seorang yang keluar dari Islam atau murtad lalu memerangi Allah dan Rasulnya maka dia dihukum mati atau dihukum salib atau dibuang dari negerinya." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. C. Kandungan hukum ayat dan hadis tentang kebebasan beragama dan hukum bagi orang murtad. 1. Islam mengajarkan prinsip kebebasan, maka tidak boleh ada pemaksaan dalam menganut agama apapun dan oleh siapapun.
2. Pengertian murtad secara bahasa berarti orang yang berbalik kembali atau keluar, sedangkan pengertian murtad dalam hukum Islam atau tak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah atau menjadi tak beragama. 3. Al-Quran memang sangat mencela orang yang murtad, namun tidak menjatuhkan hukuman bagi pelakunya di dunia ini. Sedangkan dalam hadis Nabi dinyatakan orang murtad harus dijatuhi hukuman mati walaupun riddah atau keluar Islam dikecam Al-Quran dengan mengatakan kata-kata paling keras, namun Al-Quran tidak menetapkan hukuman apapun bagi riddah. Demikian Ahmad An-Naim. 4. Berdasarkan pemahaman terhadap ayat Al-Quran, hadis, dan konteks kemunculan hadis di atas, maka ditetapkan bahwa murtad yang disebabkan oleh keinginan pindah agama semata atau karena faktor perkawinan dan kekeluargaan tidak dapat dijatuhi hukuman apapun di dunia ini, sedangkan orang murtad yang diikuti dengan pengkhianatan terhadap negara atau yang memerangi umat Islam atau menyebarkan permusuhan dan kebencian maka dapat dijatuhi hukuman mati. Hadis riwayat Abu Daud di atas memperkuat pemahaman ini. 5. Dengan demikian, perintah hadis Nabi yang menetapkan hukuman mati bagi orang murtad adalah perintah kontekstual yang berlaku khusus untuk perang, walaupun waktu dan kejadian khusus pula, yaitu murtad yang didasarkan pengkhianatan kepada negara. Jadi bukan berlaku universal dan umum kepada semua pelaku murtad. Jika murtad karena hanya semata pindah agama, maka tidak bisa dikenakan hukuman apapun. D. Kasus atau contoh kasus perceraian karena perpindahan agama atau murtad. Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat dijatuhkan di pengadilan agama apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak murtad setelah berkawinan. Seringkali pengadilan agama memutus dengan faskah mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya. Salah satu kasusnya berdasarkan putusan perkara nomor 1120 per data G 2013 PA Pengadilan Agama Sragen. Berawal ada perkawinan antara X bin Y sebagai pemohon dengan Y binti Y sebagai termohon. Keduanya telah X bin XX sebagai pemohon dengan Y bin YY sebagai termohon. Keduanya telah menikah secara Islam, tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun, keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dengan diketahui bahwa X bin XX sebagai pemohon telah kembali keyakinan semula masuk ke agama Kristen atau murtad. Berdasarkan putusan perkara tersebut, Pengadilan Agama Sragen, perceraian perpindahan agama atau murtad yaitu suami sebagai pemohon dengan permohonan gugatan berdasarkan surat gugatan 27 Juni 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, yang pada intinya pemohon mengajukan permohonan gugatannya dengan alasan sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 26 Maret 1987 di hadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulah Tanding, Kabupaten Pajang Lebong, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 352-36-87 tanggal 10 Agustus 1987, pemohon telah menikah secara sah dengan termohon. Kedua, pemohon dengan termohon setelah akad nikah hidup rukun baik di rumah orang tua termohon di Dukuh Air Dingin, Desa Air Dingin, Kecamatan Pulau Lebong, Kabupaten Rajang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 1 tahun. Setelah itu di rumah orang tua pemohon di Kampung Mojomulyo RT 01 RW 10 Kelurahan Sragen Kulo, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen selama 20 tahun, dan sejak tahun 2011 rumah orang
tua pemohon direnovasi dan ditempati hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya. Pemohon dengan termohon sejak bulan November 2012 sudah tidak satu ranjang lagi karena kurang lebih 7 bulan lamanya. Ketiga pemohon dengan termohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Satu umur kurang lebih 25 tahun, anak 2 umur kurang lebih 20 tahun sudah menikah, dan anak 3 kurang lebih umur 13 tahun. Keempat, kehidupan berumah tangga semula rukun baik, tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena termohon merasa kurang atas pemberian pemohon dan pemohon kembali keyakinan semula masuk ke agama Kristen atau murtad. Serta termohon sering berhubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama M berasal dari Bengkulu atau pacar termohon sebelum menikah. Hasil penelitian dengan mewawancara salah satu hakim di Pengadilan Agama Sragen yang bernama Bapak Muhammad Haris SAG bahwa perceraian karena murtad salah satu pihak baik suami ataupun istri dapat diajukan di pengadilan agama di tempat kediaman pemohon maupun termohon melalui cerai talak dan cerai gugat apabila pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Di Indonesia putusannya ikatan perkawinan dengan ridah suami istri merupakan faskah dan harus dilakukan di depan pengadilan agama. Pengadilan agama akan menerima ridahnya suami istri dengan pernyataan dan berdasarkan kesaksian bahwa suami istri telah keluar dari agama Islam atau murtad. Majelis hakim berkesimpulan, perkawinan pemohon dan termohon faskah disebabkan murtadnya pemohon sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Artinya, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pendapat Fuqaha dalam Fiqhu Al-Sunnah jilid 2 halaman 314. Artinya, jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena ridahnya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka, dan pisahnya itu merupakan faskah. Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke agama Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka harus memperbaharui lagi akad nikah dan mahar. Dalil pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam. Analisis pemakalah terhadap kasus. Dari contoh kasus di atas, bisa kita lihat bahwa murtad adalah penyebab terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian pada pasangan suami istri perkawinan antara X dan Y sebagai termohon. X sebagai pemohon dan Y sebagai termohon. Keduanya telah menikah sah secara Islam, tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun, keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dengan diketahui bahwa X sebagai pemohon telah kembali keyakinan masuk ke agama Kristen seperti semula atau murtad. Majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon faskah disebabkan murtadnya pemohon sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Dalil pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut
dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahlul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dikuatkan dengan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengganti agamanya maka hukum bunuhlah dia. Dan hadis riwayat Abu Daud dan An-Nisa dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membunuh seseorang muslim kecuali dengan 3 sebab, yaitu pezina yang sudah menikah maka dihukum dengan cara dirajam, seseorang yang membunuh muslim lainnya dengan sengaja maka dihukum mati, dan seseorang yang keluar dari Islam atau murtad lalu memerangi Allah dan Rasulnya maka dihukum mati atau dihukum salib atau dibuang dari negerinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dapat dijelaskan bahwa murtad sangatlah dilarang oleh agama Islam. Bahkan pada hadis riwayat Bukhari berbunyi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka hukumlah bunuhlah dia. Namun di sisi lain, sebagai hak positif, kebebasan beragama atau keyakinan mengandung arti bahwa setiap orang berhak memilih agama atau keyakinan, menjadi anggota komunitas religius tersebut dan menjalankan ibadah serta perjalanan agama baik secara publik maupun privat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama nampaknya menjadi penyebab dan alasan mengapa pelaku murtad tidak dijatuhi hukuman atau sanksi atau apapun kecuali sanksi moral dan sanksi sosial, karena negara tidak berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Bab 2 penutup. Kesimpulan. Murtad sangatlah dilarang oleh agama Islam. Pengertian murtad secara bahasa berarti orang yang berbalik kembali atau keluar, sedangkan pengertian murtad dalam hukum Islam atau tak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah atau menjadi tak beragama. Al-Quran memang sangat mencela orang yang murtad namun tidak menjatuhkan hukuman bagi pelakunya di dunia. Sedangkan dalam hadis Nabi dinyatakan dengan murtad harus dijatuhi hukuman mati, walaupun riddah atau keluar Islam dikecam Al-Quran dengan mengatakan kata-kata paling keras. Namun Al-Quran tidak menetapkan hukum apapun bagi riddah. Demikian Ahmad An-Naim. Namun untuk di Indonesia sendiri, hukum mati bagi orang yang murtad tidaklah bisa diterapkan karena adanya pertimbangan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan beragama, di mana setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing sesuai kehendaknya. Itulah mengapa di Indonesia tidak memberikan hukuman mati bagi orang yang murtad, dan juga sumber hukum di Indonesia tidak berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.